Hey yo, what's up John? Balik lagi channelku Levi John Cup yang bakal memberikan prediksi hangat untuk kalian semua, seluruh pecinta parley negara ini ya kan. John, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung sana sampai ujung di sini ya kan. John, selamat untuk para pemenang tadi malam yang sudah memenangkan pertandingan, dan Bill yang sudah kalian menangkan ya kan John. Yang belum memenangkan pertandingan, maaf, kalian kurang beruntung ya kan. Yang salah mencet, yang salah ngasih pur ya kan, kalian kurang beruntung, belum rezeki berarti ya kan John. Tapi nanti malam kita gas lagi ya kan John. Gas ya kan John. Aku tidak perlu review kemenangan ya kan John. Kalau kalian mau tahu, nanti ku taruh nomor WA aku di bawah sini, ku pin ya kan. Kalian bisa langsung tanya sama aku ya kan John. Nah, dan sekarang John, sebelum kita memprediksikan 4 tim ini John, terima kasih yang sudah mensupport channelku sampai saat ini John. Karena tanpa kalian aku bukan siapa-siapa John. Dan ada kalian membuatku bahagia ya kan John. Yang sudah support, yang sudah dukung, yang sudah menyemangati ya kan. Terima kasih banyak. Apresiasi penuh untuk kalian semua secara utuh ya kan John, untuk kalian semua ya kan John. Nah, dan yang baru datang kemari, coba dulu kalian subscribe, like, dan komen. Karena tanpa kalian aku bukan siapa-siapa John ya kan John. Oke, kita langsung prediksi ke 4 tim. Belum kusebutin nama 4 timnya ya kan John. Karena nanti malam banyak kali bola ya kan John. Banyak bola liga-liga besar yang bakalan memainkan pertandingan nanti malam ya kan John. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita memenangkan pertandingan nanti malam ya kan John. Jadi kalau kalian mau yang lebih banyak lagi, kalian nanti bisa datang ke WA aku ya kan John. Oke, di sini ada 4 pertanyaan bakal memprediksi John. Seperti biasa, aku nggak mau banyak-banyak. Kan. Di sini ada Serie A dari Milan melawan Udinese, terus ada di Prancis Bordeaux melawan Paris Saint-Germain, ada Copa del Rey Barcelona melawan Sevilla, dan yang terakhir dari Premier League Crystal Palace melawan Manchester United. John, dari keempat tim ini John, coba kita prediksikan, kita ledakkan ya kan John. Tapi tetap utamakan prediksi kalian sendiri John, karena ini hanya referensi untuk kalian semua John. Kalau kalian mau ikut-ikut, kalau enggak ya enggak masalah John, aku tidak akan memaksa John. Pilih sendiri, utamakan ya kan John, karena lebih damai untuk diri kalian sendiri. Kalian enggak ragu ya kan. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Ada Milan melawan Udinese John. Di sini John, Milan sudah memenangkan pertandingan sebanyak 9 kali dan 7 kali dimenangkan oleh Udinese, sisanya itu imbang John. Sedangkan Stefano Pioli John memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali dan 1 kali kalah oleh Luka Gotti ya kan. Dari line up John, katanya nih Zlatan Ibrahimovic cedera John pada saat lawan Roma kemarin ya kan John. Ini dia out ya kan. Nah, jadi lini depan yang dipakai oleh Milan ada Rafael Leao. Ini masih prediksi line up ya, belum line up yang benar. Nah, sedangkan Udinese ini menggunakan formasi 3-4-5-1-1, 3-5-1-1. Ini macam main COC kan John. Di belakang nih Archer, sini Barbarian, di depan nih ada King Archer sama King Barbarian John. Nah, di sini John, Milan ada peringkat 2 dengan 52 poin, sedangkan Udinese ada peringkat 12 dengan 28 poin John. Untuk pertandingan kandangnya John, Milan ada peringkat 7 dengan 21 poin, sedangkan Udinese ada peringkat 14 dengan 13 poin. Sedangkan 5 pertandingan terakhir John, Milan sudah memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali melawan Udinese dan 1 kali imbang dan 1 kali kalah oleh Udinese. 5 pertandingan Milan John ini berantakan John, karena awal-awal tahun ini Milan ini betul-betul berantakan John. Jadi 5 pertandingan terakhir tuh Milan memenangkan pertandingan sebanyak 1 kali, 2 kali imbang, 2 kali kalah aja kan. Tapi sebelumnya ini adalah menang-menangnya Siki John. Tapi lagi berantakan lah awal-awal tahun Milan nih. Sedangkan Udinese John, 3 kali menangan dapatkan oleh Udinese dan 1 kali kalah, 1 kali imbang John. Nah, untuk pemain yang pastikan tidak akan bermain John, kita bisa lihat sini ya kan. Kita taruh dulu sedap ya kan. Di sini Milan ada 5 pemain yang pastikan tidak bermain John. Ada Banasar, Calhanoglu, Ibrahimovic, Mandzukic, dan Rebic. Sedangkan dari Udinese sendiri ada Deulofeu dan Forestieri, ini saudara. Jajalo, Uejan, dan Fusetto. John, jadi untuk prediksiku malam ini John, Milan di sini karena aku agak ragu sebenarnya karena Ibrahimovic itu cedera ya kan John. Tapi aku tetap yakin bahwa Milan ini bakal menang dengan skor tipis John, selisih 1 gitu sama Udinese, 1-0 atau mungkin 2-1 John. Jadi di sini aku masih menggunakan Milan, mengunggulkan Milan untuk menang pertandingan melawan Udinese John. Karena di klasemen sendiri Milan ini terpaut 6 poin dengan 4 poin dari Inter Milan, otomatis masih sibuk mengejar Scudetto di tahun ini kan John. Jadi kalau dia menang pasti otomatis dia akan menjadi selisih 1 poin walaupun Inter belum main kan John. Nah, di sini John, aku berani ngasih Udinese setengah dan aku berani over under 2,5. Aku berani over 2,5. Jadi Milan nih aku pegang win. Kalau untuk HDP-nya aku berani ngasih Udinese setengah, dan kalau kalian mau main di over under
over lah 2,5 karena bisa jadi kemungkinan skornya 2-1 karena selisih 1 nih John. Oke, kita langsung aja terbang ke Perancis. Arah Bordeaux melawan Paris Saint-Germain. Nah, di sini agak seru John. Kenapa? Nanti ya kita bahas. Nah, dari pertandingan head to head terakhir kali ini John, Bordeaux memenangkan pertandingan hanya 1 kali dan 14 kali dimenangkan oleh Paris Saint-Germain, sedangkan 4 diantaranya draw. Nah, untuk line up sendiri John, Bordeaux ini menggunakan formasi 4-2-3-1 ya kan, sedangkan PSG menggunakan formasi 4-2-3-1 juga. Nah, di sini John, Mbappe ini kena suspend ya kan John. Waduh, bahaya juga nih. Neymar nih cedera dan Angel Di Maria ini keluar juga John, ya kan. Jadi tapi di sini John untuk klasemen sendiri ini PSG ini terpaut 2 angka nih dari Lille. Jadi otomatis pasti gempur-gempuran ya kan kalau mau orang ini masih mau mempertahankan gelar liganya ya kan John. Nah, untuk di sini John, sedangkan Bordeaux sendiri John, kita nggak tahu ya racikan dari Pochettino nih John, karena Mbappe ini kena suspend ya kan. Jadi belum dipastikan masuk. Kita hanya berharap pada Mauro Icardi. Waduh, agak ribet juga ya kan. Sedangkan dari line up John, Bordeaux itu yang cedera cuma 2, sisanya menang. Untuk 5 pertandingan terakhir tuh John, ntar dulu. Untuk pertandingan kandangnya Bordeaux ini peringkat 9 dengan 19 poin, sedangkan Paris Saint-Germain tuh peringkat 3 dengan 26 poin John. Untuk 5 pertandingan terakhir John, PSG ini hanya memenangkan sebanyak 3 kali dan 2 kali imbang John, ya kan. Sedangkan tapi di sini skornya tipis ya, selisih 1 terus ya kan John. Kemarin lah 2017 tuh agak purpuran ya kan. Di sini John, PSG sudah memenangkan pertandingan sebanyak 4 kali dan 1 kali kalah melawan AS Monaco kemarin. Untuk pertandingan tandangnya itu Monaco itu memenangkan pertandingan sebanyak 5 kali dan 1 kali kalah John. Itu lawan Lorient. Dan di sini Bordeaux John, ini juga. Di sini John, Bordeaux ini hanya memenangkan pertandingan tidak pernah. Oke, kita langsung aja nengok pemain siapa yang pasti tidak bermain John. Di sini ada Bakwan sakit. Basic cedera paha, Octavio cedera urat udang. Di sini kalau untuk PSG bakso nih. Bakso urat. Nah, di sini PSG ada yang Bernat, ada Di Maria, Florenzi, Icardi juga sakit John, Mbappe, Neymar, Verratti. Nah, di sini John ini agak ribet ya, Bos. Jadi di sini John aku berani nahan Bordeaux. Aku berani pegang Bordeaux. Nahan 1,5 kalau ada 1/3/4 kalian tahan 1/3/4 kan John. Pokoknya ini nggak selisih banyak lah, ini selisih 1 aja nih. Karena banyak pemain yang bakal cedera John, yang pasti tidak bermain. Ini kalian bisa lihat tadi nih ya. Ini ada Bernat, Di Maria, Florenzi, Mauro Icardi, Mbappe, Neymar dan Verratti John. Jadi ini line up-nya palsu. Nah, jadi ini yang main paling ini lah John, kan. Jadi itulah John. Kalau bisa kalian tahan aja 1/3/4 atau 1,5 John untuk PSG nih John. Tapi tetap ya over karena skornya bisa jadi 2-1 John. Bordeaux ini bakal nyetak John. Coba kita lihat 5 pertandingan terakhir Bordeaux. Bordeaux ini nggak pernah nyetak gol. Oke, kalau kalian mau over 2,5 over. Tapi kalau kalian ini skornya nggak bakal sampai 3 lebih. Jadi kalau kalian mau main di under juga 3,5 atau 3/4 juga bisa ya kan John. Tapi yang jelas John, di sini aku lebih berani nahan Bordeaux 1,5 dan aku berani over 2/3/4. Kalau kalian mau ikut, kalau enggak ya nggak masalah John. Terus di sini kita langsung aja terbang ke Spanyol, ada Copa del Rey John, Barcelona melawan Sevilla. Ini agak seru John. Kenapa kemarin berjumpa lagi? Ini beberapa kali kami jumpa terus John. Tapi racikan dari formasi Ronald Koeman yang baru saat ini John itu luar biasa John. Tapi walaupun tidak ada variasi-variasi dalam lini serangnya kan John. Jadi itu aja gitu aja John. Nah, di sini John, Ronald Koeman ini sama ya, kalian bisa lihat ya. Untuk line up sendiri John, kalian bisa lihat ini formasi yang digunakan pada saat melawan Sevilla sebelumnya John. 3-1-4-2 ya kan John. Ada Busquets di tengah sendiri John. 4 diantaranya itu ada Sergio Des, ada Jordi Alba John dari sisi kanan dan kiri, Frenkie de Jong dan Rico Puig ada di tengah. Aku nggak tahu nih Rico Puig atau Pedri yang bakalan dimainkan John. Tapi yang jelas John, untuk Barcelona dan Sevilla nih John, kita bisa lihat line up dari Sevilla juga John. Ivan Rakitic ini masih dimainkan ya. Jadi kemarin tuh kalah ya kan, ya kan. Aku Pisca Barca biar kalian tahu ya, Pisca Barca aku bos. Nah di sini John, kita bisa lihat Copa del Rey yang di leg pertama Sevilla itu menang pertandingan dengan skor 2-0 John. Dan pada saat kemarin di Liga, Sevilla itu kalah dengan Barcelona sebanyak 2-0 juga, kan. Nah,
Kali ini John, kita jangan dulu prediksi ya kan John. Kita bisa lihat 5 pertandingan dari Barcelona John, 3 kali kemenangan, 1 kali kalah, 1 kali imbang John. Sedangkan Sevilla John di sini John, menangan pertandingan sebanyak 3 kali, 2 kali kalah John. Ya kan, untuk pemain yang pasti yang tidak bermain kita bisa lihat di sini John, ada Coutinho masih sakit, dia cedera ya kan, Ansu Fati juga cedera, Pjanic juga cedera, Sergio Roberto juga cedera, dan Pedri masih diragukan untuk bermain John karena dia masih cedera ya kan. Sedangkan dari Sevilla John, Ocampos dan Acuna ini masih dalam masa pemulihan ya kan, jadi belum panas sekali lah kalau diturunkan di pertandingan kali ini John. Nah, untuk kali ini John, aku bisa jamin ya kan, aku bisa jamin, janganlah menjamin-jamin ya kan John. Nah, tapi di sini John, untuk prediksiku antara Barcelona melawan Sevilla ini John, karena aku pis ke Barca. Kalau kalian mau nggak sur sama aku ya nggak masalah ya kan John. Tapi aku sur sama Barcaku. Aku di sini pis ke Barca. Aku tahu di sini Barca bakal menang dengan skor 2-1 John. Iya, yeah, Barca bakal menang dengan skor 2-1, 3/4 skornya John. Jadi Barca ini bakalan gugur di fase Copa del Rey kan, tapi kita nggak tahu juga. Siapa tahu Barca ini bisa nyetak 3 gol. Tapi aku di sini berani ngasih pur 3/4 dan aku berani under 31/4 ya kan John. Kalau kalian mau main di over under, nah, itu prediksi untuk Barcelona melawan Sevilla John. Kalau kalian mau ikut-ikut, kalau nggak yang masalah John, aku tidak memaksa kalian untuk ikut sama aku ya kan John. Nah, kita langsung terbang aja ke Inggris. Ada Crystal Palace melawan Manchester United John. Nah, di sini John, untuk kedua tim ya kan, MU ini memenangkan pertandingan sebanyak 12 kali dalam pertemuan dan 2 kali menangkan Palace dan sisanya imbang John. Sedangkan untuk head to head kedua pelatih John masih imbang ya John, 2 sama. Untuk line up sendiri John, formasi Crystal Palace ini menggunakan formasi 4-2-1-3 John. Ya kan, sedangkan MU ini menggunakan formasi 4-2-3-1 juga John. Cavani masih dipertanyakan, ya kan. Pogba sama Juan Mata juga John. Nah, untuk klasemen sendiri John, MU ini peringkat 2 dengan 50 poin, sedangkan Palace ada peringkat 13 dengan 33 poin John. Jauh ya. Dia hanya terpaut, hanya ingin menjauhkan diri dari Leicester John, mengamankan poin John, karena untuk City ini nggak bisa ngejar lagi rasaku John, ya kan. Nah, dari 5 pertandingan terakhir kedua tim John, Palace ini memenangkan pertandingan sebanyak 2 kali dan 2 kali menangkan MU, 1 kali imbang John. Pertemuan terakhir ini Palace menang dengan skor 3-1. Nah, sedangkan saat ini John, Palace itu memenangkan pertandingan dalam 5 pertandingan terakhir itu John sebanyak 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Sedangkan MU John menangkan pertandingan belum pernah kalah ya John. Beberapa pertandingan terakhir ini MU belum pernah kalah. Terakhir kali kalah melawan Sheffield John. Jadi MU ini masih bagus John, masih performa performa yang baik. Jadi untuk kedua tim ini siapa yang pastinya tidak bermain, kita bisa lihat John. Banyak pemain dari Crystal Palace yang cedera John. Ada McArthur, ada Hennessy, Ferguson, Sako, Skloop, Tompkins, Wickham. Terus ada Wilfried Zaha yang masih dipertanya bisa main atau tidak, dan Klein ya kan. Sedangkan dari MU ada Phil Jones, Mata, dan Pogba. Cavani sendiri masih dipertanya bisa bermain atau tidak John. Jadi prediksi untuk kali ini John, di sini aku John, aku berani di sini ngasih Palace 1 John, karena di sini aku yakin MU bakal menang dengan skor 3-0 atau 2-0 John. 2-1 jangan. Pokoknya di atas 2 lah. Ya kan? Karena di sini kalau kalian mau main over under, aku berani ngasih over 2,5 ya kan John. Jadi kalau kalian mau MU, kalian pegang MU kasih pur 1 dan over kan 2,5 ya kan John. Itu prediksi untuk hari ini John. 4 tim ini bakal memporak-porandakan, meluluhlantakan berangkasnya bandot. Jadi kalau kalian mau ikut-ikut, kalau nggak masalah John, karena ini hanya prediksi dan referensi untuk kalian semua John. Kalau kalian mau lebih, kalian bisa datang langsung ke grup di WA. Kalian bisa gabung, tanya aku di WA kayak mana cara gabung ya kan John. Oke, itu aja bakal memprediksikan hari ini John. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Terima kasih banyak karena sudah menonton ini sampai habis. Terima kasih banyak sudah menonton ini sampai habis. Terima kasih banyak karena kalian sudah support channelku, dan terima kasih banyak kalian sudah mendukungku sampai saat ini John. Karena tanpa kalian aku bukan siapa-siapa, dan ada yang kalian membuatku bahagia John, ya kan John. Dan yang baru datang jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen John, karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa John, ya kan John. Jadi tak kenal maka tak sayang John. Kalau kalian tak mengechatku John, tak bakalan awak kenal ya kan John. Terima kasih banyak. Semoga kita ketemu di kemenangan berikutnya. Sampai jumpa besok lagi. Salam bandot tumpur.